Anda kembali menyaksikan berita utama di segmen Kompas Bisnis. Saudara, naskah final Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja telah diserahkan DPR ke Kementerian Sekretariat Negara. Naskah Omnibus Law Cipta Kerja diantar langsung oleh Sekjen DPR Indra Iskandar, saudara. Indra menegaskan naskah Undang-Undang Cipta Kerja yang dikirim ke Kementerian Setnek sejumlah 812 halaman. Penyampaian naskah berjalan lancar dan diterima oleh perwakilan Sekretariat Negara. Nantinya, naskah itu akan ditandatangani Presiden Joko Widodo. Kami sudah menyampaikan berdasarkan penugasan dari pimpinan DPR, RUU tersebut sudah kami serahkan kepada Sekretariat Negara dan sudah diterima dengan baik. Saya kira itu ya. Agak lama Pak kayaknya tadi, Apa? Sekitar 2 jam di dalam ada pembahasan. Sambil dilihat-lihat isinya gitu ya. Jadi prinsipnya nggak ada masalah. Berarti tadi diterima langsung oleh Pak Pratikno? Ya? Diwakilkan oleh Bu Deputi Perundang-undangan. Oke. Sementara itu, unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja masih digelar di sejumlah daerah. Di Kabupaten Serang, Banten, Aliansi Buruh berunjuk rasa mendatangi kantor Bupati Serang. Sebelum sampai pendopo Bupati Serang, ribuan buruh ini melakukan aksi di depan perusahaannya masing-masing sebelum berangkat ke lokasi aksi dengan menggunakan roda 2 dan puluhan angkutan umum. Berbagai spanduk dan poster bertuliskan penolakan Omnibus Law dibawa oleh para buruh. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi sweeping ke pabrik-pabrik, polisi setempat turut mengamankan jalannya aksi buruh ini. Ratusan buruh di Sukabumi, Jawa Barat berunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di depan Gedung Pendopo Kabupaten Sukabumi. Usai menggelar orasi, para buruh diterima langsung oleh pejabat sementara Bupati Sukabumi Gani Muhammad dan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi. Keduanya mengatakan akan menyampaikan aspirasi para buruh ke DPR RI. Aksi yang mendapat pengawalan ketat aparat ini berjalan kondusif hingga akhir. Saudara, kelompok buruh konsisten menyuarakan penolakan atas Undang-Undang Cipta Kerja. Kini Undang-Undang Cipta Kerja sudah diserahkan kepada Presiden untuk kemudian dibuatkan peraturan turunan. Apakah peraturan turunan akan memuaskan kelompok pekerja? Kita bahas dengan staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indahsari. Selamat malam, Bu Dita. Halo, selamat malam. Oke, Bu Dita, sekarang kita tengah menunggu bagaimana nanti aturan turunan di Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau dari Kementerian Ketenagakerjaan sendiri, peraturan seperti apa nanti yang harus disusun? Ya, pada kami dimandatkan 4 rancangan peraturan pemerintah sebagai turunan dari klaster ketenagakerjaan di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Yang pertama adalah rancangan peraturan pemerintah tentang tenaga kerja asing. Yang kedua, rancangan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan hubungan ketenagakerjaan. Lalu RPP tentang jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Dan terakhir RPP pengupahan. Jadi ada 4 yang ditargetkan agar selesai minggu pertama November. Jadi 1 bulan. 1 bulan, targetnya 1 bulan, Mbak Dita. Sementara kan sebenarnya kita punya ruang sampai 3 bulan tuh. Targetnya 1 bulan. Realistis nggak sih? Sejauh ini memang draftnya atau poin-poin pentingnya sudah kami susun. Jadi kita bikin timetable. Minggu kedua Oktober ini adalah pembahasan internal di kementerian. Kita bikin poin-poin prinsip yang mau kita bahas. Lalu minggu ketiga itu full kita pembahasan dengan tripartit plus, pekerja, pengusaha, pakar, akademisi, pekerja yang terlibat di tripartit maupun tidak, semuanya kita undang. Baru minggu terakhir adalah pembahasan antar KL, antar kementerian. Jadi Kemnaker dengan Kemenko, Kemnaker dengan Kementerian Keuangan dan sebagainya.
Oke, Di antara- Mbak Dita tadi menyebutkan bahwa ada beberapa poin yang jadi concern di Kementerian Ketenagakerjaan, termasuk tadi tenaga kerja asing. Mungkin apakah ini sudah sesuai dengan kritik dari para kelompok pekerja? Karena bahkan Bu Dita, ini banyak sekali yang bahkan meminta Undang-Undang Cipta Kerja ya dibatalkan saja. Ya, jadi ini babak baru ya, Mbak. Kita sudah masuk ke babak baru di mana peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus segera dibuat. Nah, bagi teman-teman pekerja yang masih memiliki keraguan atau bersikap a priori terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, yang sebetulnya kami juga pahami, silahkan kami buka pintu seluas-luasnya untuk membahas. Misalnya di dalam RPP pengupahan nanti, kita akan membahas tentang eksistensi Dewan Pengupahan. Kita akan bahas tentang bagaimana formulasi penentuan UMP, bagaimana penentuan upah minimum kota kabupaten, bagaimana pembayaran upah terkait cuti dan lain sebagainya. Itu kita akan bahas. Itu kan yang kemarin juga menjadi concern teman-teman kan. Iya. Jadi ini ada babak baru, arena baru di mana hal-hal yang belum tercantum dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau dirasakan masih kurang detail, masih kurang pas sesuai dengan kepentingan, kita bisa bahas di RPP ini. Demikian juga dengan para pengusaha. Termasuk soal upah sektoral akan dibahas juga? Upah sektoral ya dibahas, tapi lebih dalam konteks bahwa mekanismenya ditekankan bersifat bipartit atau antara pekerja dan pengusaha. Tapi masih terbuka ruang untuk diganti atau bagaimana, Bu Dita? Ya, RPP ini kan pelaksanaan dari undang-undang. Dia tidak boleh lebih tinggi dari undang-undang. Dia juga tidak boleh mengatur norma yang tidak diatur dalam undang-undang kecuali dalam konteks pelaksanaan teknis. Jadi kalau memang undang-undang tidak memandatkan upah minimum sektoral secara definitif, maka di RPP ini juga tidak bisa mengatakan bahwa upah minimum sektoral itu menjadi hal yang wajib, gitu. Artinya mungkin tidak akan ada perubahan signifikan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah diserahkan draftnya kepada Presiden hari ini? Iya, nggak boleh. Dia kan pelaksanaan. Oke. Lantas jadi apa dia kabar? tidak boleh lebih daripada payungnya. Oke, lantas apa kabar dengan 8 poin penolakan Undang-Undang Cipta Kerja? Kalau kita lihat, Ibu, itu ada salah satu soal kekhawatiran bahwa nanti menjadi pekerja kontrak seumur hidup, begitu. Nah, ini yang mau kita bahas di peraturan pemerintah itu. Jadi bagaimana nanti pengaturan durasi kontrak, ya, lamanya berapa untuk sektor tertentu, bisa berapa lama maksimal dan sebagainya, itu nanti kita atur di peraturan pemerintah. Saya kasih contoh ya, beberapa negara seperti India, Thailand, Malaysia, itu tidak mengatur durasi kontraknya di dalam undang-undang. Mereka atur di dalam peraturan turunan di bawah undang-undang, supaya bersifat lebih fleksibel dan lebih terbuka terhadap berbagai keragaman sektor dan industri. Lantas harapan untuk kelas pekerja, Mbak Dita, kalau memang tadi disebutkan, memang kita tidak bisa mengubah undang-undang yang sudah dibawa ke istana, terkecuali ya nanti Presiden punya kebijakan yang lain. Apa harapan untuk kelas pekerja bahwa tuntutan mereka itu dijawab dengan adanya aturan turunan ini? Ya, pertama, karena kami membuka ruang dialog luas-luasnya, jadi hal-hal yang memang masih perlu disampaikan, masih ingin disampaikan, itu ruangnya, arenanya terbuka. Jadi kita undang seluruh stakeholder, seluruh serikat pekerja terutama sebagai sekutu atau teman utama kita undang bicara, kami tunggu di Kemnaker di minggu depan. Jadi jangan tidak perlu langsung merasa a priori bahwa apa yang menjadi aspirasi teman-teman tidak akan diakomodir. Justru arena inilah kita bisa bicara hal-hal yang memang masih mengganjal di antara kita. Termasuk soal pesangon yang di-cut jadi 25. Termasuk soal itu. Jadi kan memang ada RPP khusus tentang jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, di situ kita akan JKP. bahas tentang 6 bulan itu kan, siapa yang berhak mendapatkannya, bagaimana tata cara mendapatkannya. Kemudian kita akan juga bicara soal pelatihan gratis bagi korban PHK. Karena itu masuk dalam komponen JKP. Siapa yang bisa mendapatkan pelatihan gratis, kejuruannya apa saja, biayanya berapa, cara mendaftarnya bagaimana. Itu juga akan dibicarakan di dalam peraturan pemerintah itu. Jadi ruangnya masih sangat terbuka dan masih sangat banyak hal-hal baru yang bisa kita eksplorasi.
Oke, tapi kalau misalnya ngomong-ngomong soal JKP, Mbak Dita, itu kan kemarin Bu Menteri juga sudah menyampaikan usulan anggaran sebesar 6 triliun rupiah kepada Menteri Keuangan untuk membangun program ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, ketika pesangon itu dipangkas menjadi 25, kan nanti itu perusahaan dan program JKP akan menanggung yang 25 kali pesangon itu kan. Nah, nanti untuk mereka korban PHK, apakah nanti juga harus membayar iuran JKP? Enggak, jadi pesangon itu 19 kali maksimal ya. Untuk masa kerja 20 berapa tahun itu lupa saya. 19 kali. Nah, JKP itu 6 kali. Pesangon memang dibayar oleh pengusaha karena itu kewajiban mereka dan hak pekerja. Tapi yang 6 kali itu tidak dibayar oleh pengusaha, tidak dibebankan iuran baru pada pengusaha dan pekerja. Itu dibayar atau dikeluarkan dari BPJS Ketenagakerjaan melalui bentuk rekomposisi dari jaminan-jaminan, program-program jaminan yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi tidak menambah beban baru. Tidak menambah beban baru, itu jaminan dari Kementerian Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Pertanyaan selanjutnya, kalau aturan ini sudah diberlakukan, Undang-Undang Cipta Kerja sudah kita jalankan, selama ini kan disebutkan bahwa ini untuk mengundang para investor masuk ke Indonesia atau ramah untuk pelaku usaha sehingga penyerapan tenaga kerja itu lebar begitu. Berapa banyak atau sesignifikan apa ketika aturan ini diberlakukan menyerap tenaga kerja? Mbak, 62 kita ini punya 62 juta orang yang bekerja di sektor UMKM. Ya, jadi kalau dibilang investasi itu jangan dikira investasi itu hanya investasi asing dan perusahaan dalam negeri. UMKM itu juga sebetulnya investasi. Dengan kita membuat berbagai kemudahan terhadap UMKM, termasuk upah pekerja UMKM sesuai kesepakatan, ya kan? Kita berharap lebih banyak orang yang mau membuka usaha UMKM. Satu UMKM mau rekrut 3 atau 4 tenaga kerja. Kalau dia bisa bertambah secara signifikan karena persyaratannya dipermudah, perkreditannya dipermudah, kami berharap kita bisa rebound lebih cepat dari COVID ini menggunakan UMKM sebagai instrumennya. Itu yang pertama. Itu UMKM. Pertanyaan terakhir saya, Mbak Dita, ini dalam menyusun aturan turunan di Undang-Undang Tenaga Kerja, apakah sudah ada kelompok buruh ataupun kelompok pengusaha yang langsung memberikan usulan mereka kepada Kementerian Ketenagakerjaan? Teman-teman pekerja sedang dalam proses kita undang, kita list, kita undang. Kan kita minggu kedua ini kan kita masih pembahasan di tingkat internal supaya poin-poin yang mau kita sampaikan dalam diskusi dengan teman-teman itu sudah ada gitu ya. Jadi pembahasannya itu tidak dari nol tapi memang sudah ada substansi yang mau kita bicarakan. Nah, kita sudah sampaikan kepada teman-teman serikat pekerja. Teman-teman serikat pekerja juga sudah tahu bahwa Kemnaker memang sedang minggu depan akan dimulai proses pembahasan. Jadi kami menunggu teman-teman di Kemnaker untuk arena dialog. Oke, Kementerian Ketenagakerjaan membuka pintu diskusi untuk kelas pekerja dan kami tunggu nanti hasilnya Ibu. Semoga semuanya adil hasilnya dalam penyusunan aturan turunan Undang-Undang Tenaga Kerja. Terima kasih Mbak Dita telah bergabung di Berita Utama.